Kita mulai aja ya. Kita sebentar aja ini. Mungkin 10 menit paling ya. Sebentar aja karena di sini hujan Bapak di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah bergabung untuk pertemuan yang kedua kalinya. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu sudah sampai an-nubuwah ya, tanda-tanda kenabian yang tanda-tanda kenabian itu yang banyak tahu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berpegang kepada kitab yang asli. Nah, bagi kita itu ya, tidak banyak tahu ya, karena tanda-tanda kenabian itu ada yang sifatnya fisik, ada yang non fisik. Oke. Nah, alamatnya kemarin itu adalah tertuju kepada Muhammad kecil ya, sebelum menjadi nabi. Jadi sejak dari masih bayi, ketika dia dewasa itu sudah ada tanda-tanda. Nah, baik, selanjutnya adalah setelah tanda-tanda itu memang akhirnya menjadi kenyataan, di mana pada usia beliau yang ke-40, nah beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang ditandai dengan turunnya ayat pertama Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ayat yang pertama turun. Nah, dengan turunnya ayat pertama itu, maka Nabi kita Muhammad SAW itu resmi menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, karena beliau sebagai Nabi dan Rasul, maka tugasnya adalah untuk menyampaikan risalah Islam itu kepada umat ya. Nah, ketika berada di Makkah ini, beliau menyampaikan dakwah Islam itu dengan cara, ada dua cara ya. Yang pertama, di awal-awalnya itu beliau sampaikan dakwah Islam itu di lingkungan keluarga, teman dekat, dan para budak suku Quraisy itu. Nah, sehingga dakwahnya ini disebut dengan dakwah yang sembunyi-sembunyi. Jadi tidak ketahuan orang banyak, tapi satu persatu akhirnya kerabat, kawan dekat, dan para hamba sahaya itu menjadi pengikut beliau. Nah, seterusnya ini berjalan cukup lama ya, hampir 2 tahunan begitu berjalan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Disitulah nanti dari dakwah sembunyi-sembunyi ini muncul sahabat-sahabat yang luar biasa yang nantinya akan menjadi pejuang Islam yang membela Nabi dan seterusnya. Mereka berkorban baik fisik, harta, ya, maupun jiwa raganya itu dipertaruhkan hanya untuk menyampaikan dakwah Islam itu. Dan atas jasa mereka itulah kita bisa menikmati nikmat iman Islam itu sampai ke kita sampai hari ini. Nah, baik, kemudian setelah berlangsung 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, lalu ketika masuk Islam 2 orang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah. Hamzah itu paman Nabi sendiri. Yang kedua-duanya ini hampir memiliki karakter yang sama. Dia orang yang pemberani, tegas di dalam kebenaran, sehingga mereka dikasih gelar namanya Al-Faruq, gelarnya itu. Jadi Umar Al-Faruq dan Hamzah Al-Faruq. Dan orang tidak ada yang berani menghalangi mereka itu. Karena dua-duanya adalah jawara di tanah Arab ini. Tidak ada satupun yang berani
ya. Nah, sehingga setelah masuknya Hamzah dan Umar ini, beliau mendekati Nabi. Ya Rasulullah, katanya, ini kan yang engkau sampaikan ini adalah kebenaran. Kenapa takut? Kenapa sembunyi-sembunyi? Kalau memang itu kebenaran, ya sudah, kita terang-terangan. Kita kumpulkan orang di tengah orang banyak, sudah kita sampaikan saja dakwah. Akhirnya mengikuti dua orang sahabat ini. Dan apa yang terjadi? Nah, ini lonjakan yang luar biasa, di mana banyak orang yang akhirnya tertarik dengan ajakan Nabi ini, sehingga mereka begitu antusias dengan datangnya ajaran Islam ini. Jadi setelah masuk Islamnya Umar dan Hamzah, ya, itu maka berlangsunglah dakwah Islam itu tidak lagi sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang berikutnya terjadi tahun duka cita, ya. Kesedihan yang menimpa diri Nabi kita, yaitu ketika meninggalnya paman beliau Abu Talib, kemudian menyusul istrinya Khadijah juga. Jadi dua sosok ini yang membuat sedih hati Nabi, karena dua-duanya ini adalah tulang punggung dakwah Nabi. Walaupun Abu Talib itu sampai akhir hayat dia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya. Tapi sebagai keponakan, Abu Talib ini melindungi Nabi kita itu luar biasa, lebih daripada dia sekedar melindungi keponakannya, ya. Mungkin lebih dari anak kandung sendiri, ya. Siapa yang berani menyentuh Nabi itu maka berurusan. Nah, hujannya lebat bener. Oke. Nah, sebentar aja lagi. Jadi setelah meninggalnya dua orang itu, nah mulailah kaum kafir Quraisy ini dia melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap Nabi kita dan para pengikut yang lain. Nah, ini kedengaran nggak suaranya nih? Bunyi hujannya lebat bener nih. Aman Pak, kedengaran aja. Oke, sedikit aja lagi, ya. Nah, kemudian setelah peristiwa duka cita itu, Allah menghibur Nabi kita dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya di sana beliau menerima perintah salat 5 waktu, ya. Nah, setelah itu berangsur-angsur nanti akan terjadi hijrah. Hijrah yang pertama ke Ethiopia dulu. Nah, yang terakhir hijrahnya adalah ke Madinah. Kita cukup aja dulu sampai di sini, ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.